Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantik Augzan Surya Putri dengan NIM 22114734, kelas Informatika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan manajemen proses pada Linux. Percobaan yang pertama yaitu untuk status proses. Kita buka terminal. Oke, yang pertama, instruksi PS atau proses status digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. PID adalah nomor identitas proses, TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif, STAT berisi S sleeping dan R running. Komen merupakan instruksi yang digunakan. Kita ketikkan PS. Yang selanjutnya yaitu untuk melihat faktor atau elemen lainnya menggunakan option strep U dalam kurung user. Persen CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Persen mem adalah presentasi sistem memori yang digunakan proses. Size adalah jumlah memori yang digunakan. RSS atau Real System Storage adalah jumlah memori yang digunakan. Start adalah kapan proses tersebut diaktifkan. Kita bisa mengetikkan PS strip U akan muncul seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu mencari proses yang spesifik pemakai. Proses di atas hanya terbatas pada proses milik pemakai, di mana pemakai tersebut melakukan login. Kita ketik PS menu. Dan yang selanjutnya yaitu mencari proses lainnya menggunakan opsi A atau all dan AU atau all user. Yang selanjutnya yaitu percobaan kedua untuk menampilkan hubungan proses parent dan child. Ketik PS min EH dan tekan enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Yang selanjutnya ketik PS strip E spasi F lalu enter. Tampilan serupa dengan langkah dua opsi. Opsi main F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis, garis miring, dan underscore. Yang selanjutnya yaitu ketik PS3 dan tekan enter. Akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Sebagai contoh, proses init sebagai parent dari semua proses pada sistem. Beberapa child dari init mempunyai child. Proses login mempunyai proses bus sebagai child. Proses bus mempunyai proses child start X dan proses start X mempunyai child sinit dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ketik PS3 garis lurus grep mingeti dan tekan enter. Akan menampilkan semua proses mingeti yang berjalan pada sistem yang berupa konsol virtual. Selain menampilkan semua proses, proses dikelompokkan dalam satu baris dengan suatu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. Untuk melihat semua PID untuk proses menggunakan opsi min P. PS3 min P. Dan untuk menampilkan proses dan ancestor yang tercetak tebal menggunakan opsi min H.
Kita lanjut ke percobaan yang ketiga untuk menampilkan status proses dengan berbagai format. Kita ketik ps min e more, enter. Opsi E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom, yaitu PID, TTY, time, dan CMD. Jika halaman penuh terlihat prompt more di bagian bawah screen, tekan H untuk kembali ke prompt perintah. Lalu yang selanjutnya yaitu ketik ps ax more, enter. Opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal atau TTY, dan opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Secara logika, opsi ini sama dengan opsi min E, tetapi terdapat 5 kolom yaitu PID, TTY, STAT, time, dan comment. Seperti di atas, jika terdapat prompt more di bagian bawah screen, tekan H untuk kembali ke prompt perintah. Yang selanjutnya yaitu ketik ps min e spasi f more. Opsi min e spasi f akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Yang selanjutnya ketik ps min eo pid, cmd more. Opsi min EO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Ketik ps min EO spasi PID, PPID, %mem, CMD more. Akan menampilkan kolom PID, PPID, dan %mem. PPID adalah proses ID dari proses parent. %mem menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika proses hanya menggunakan sedikit memori sistem, akan ditampilkan 0. Dan kita lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu mengenai mengontrol proses pada sel. Gunakan perintah yes yang mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Kita ketikkan yes. Untuk menghentikan, gunakan Ctrl C. Yang selanjutnya yaitu belokkan standar output ke garing def garing 0. Kita bisa ketikkan yang selanjutnya yaitu belokkan standar output ke garing def garing 0. Kita bisa ketikkan yes def. Untuk menghentikannya, gunakan Ctrl C. Salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan, tetapi di sel tetap digunakan untuk hal yang lain dengan menggunakan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah.
Angka dalam kurung merupakan job number diikuti PID. Untuk melihat status proses, gunakan perintah jobs. Untuk menghentikan job, gunakan perintah kill diikuti job number atau PID proses. Untuk identifikasi job number diikuti prefix dengan karakter persen. Lihat status job setelah dideterminasi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian 4B, yaitu percobaan kelima tentang menghentikan dan memulai kembali job. Untuk restart job pada foreground, gunakan perintah fg. Sel akan menampilkan nama perintah yang akan diletakkan di foreground. Stop lagi dengan Ctrl Z, kemudian gunakan perintah BG untuk meletakkan job pada background. Job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. Untuk menghentikannya tidak dapat menggunakan Ctrl+C. Job harus dipindahkan ke foreground, baru diberhentikan dengan cara tekan Fg, lalu Enter, kemudian tekan Ctrl+Z. Apabila ingin menjalankan banyak job dalam satu waktu, letakkan job pada Fg persen 2. Atau kita coba lihat job dengan perintah ps FAE dan tekan Enter. Kemudian hentikan proses dengan perintah kill. Lalu percobaan yang keenam yaitu percobaan dengan penjadwalan prioritas. Yang pertama yaitu kita login sebagai root. Buka 3 terminal, tampilkan pada screen yang sama. Kita buka 3. Karena login sebagai root, maka akan ditampilkan seperti ini pada setiap terminal. Untuk setiap terminal, ketik pwd pada setiap terminal ketik ps1 sama dengan
lalu enter. Di terminal 2 juga, terminal 3. Buka lagi terminal keempat, atur posisi sehingga keempat terminal terlihat pada screen. Terbuka pada terminal 4. Pada terminal keempat, ketik top, lalu enter. Maka program top akan muncul seperti ini. Ini terdapat proses. Ketik I, top akan menampilkan proses yang aktif. Kita ketik I, proses yang aktif, lalu ketik IMT, top tidak lagi menampilkan informasi pada bagian atas dari screen. Kita ketik IMT, akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.